liburan gimana kemarin? Weekend lama dari Jumat loh libur. Iya, sampai nggak inget lagi udah. Iya. Itu nggak inget karena kebanyakan libur atau karena masuk terus? Karena banyak kan belakangan kan kerja ya, gambar-gambar rumah klien. Jadi banyak kan inilah ngejar gambar. Oh, jadi nggak libur-libur ya? Kemarin kita sudah ngomong tentang api, air. Benar. Iya. Terus Ya. apa aja mas kemarin mas? Api, air. Api, air. Logam, kayu. Logam. Lalu kita sudah bahas kayu juga. Sekarang tinggal yang elemen kelima adalah tanah. Tanah, betul. Nah, tanah itu elemen tanah atau disebut juga biasanya elemen bumi. Ya, karena dia membumi. Oke. Nah, tanah ini biasanya bertanggung jawab nih sama banyak orang yang kena PHP. Oke. Nah, orang yang sering kena PHP ini pasti berurusan dengan unsur tanah. Yang apa nah? Korban PHP-nya. Yang kena PHP-nya. PHP atau yang suka PHP nih harus introspeksi diri. Berarti unsur elemennya di bidang tanah itu nanti kita bahas. Saya sering kena PHP loh. Hah? Saya sering korban PHP. PHP, wah, berarti itu yang PHP-in Mas Daniel itu elemen tanahnya itu kekurangan dia. Oh, kekurangan? Betul. Sayanya kelebihan? Enggak. Kita lagi bicara kalau suka PHP atau tidak menepati janji, itu biasanya tanahnya kekurangan. Oh gitu. Kalau korban PHP-nya apa unsurnya? Biasanya ya, biasanya terlalu percaya. Terlalu percaya itu unsur air. Oh, berarti saya air ya? Oke, si unsur tanah ini akan sering memberikan janji begitu. Iya, cuman itu kan negatif. Kita selalu mulai di positif dulu Oke. Kita ulang, kita coret dulu deh. Kita coret dulu ya. Kita mulai dari positifnya unsur tanah. Jadi kalau seseorang yang memiliki unsur tanah itu cenderung orangnya realistis. Realistis? Iya. Jadi dia juga adalah orang yang perfeksionis. Realistis dan perfeksionis. Ya. Nggak suka itu Bapak muluk-muluk targetnya, ya. Lebih suka coba mengerjakan sesuatu dengan totalitas, ya, perfeksionis. Nah, itu dia. Itu adalah unsur tanah. Ciri-ciri orang yang memiliki unsur tanah yang cukup atau juga bisa berkelimpahan itu makin mencolok kepribadiannya seperti itu. Jadi itu nggak suka berandai-andai, nggak suka. Nggak suka. Jadi lebih realistis. Ya. Oke. Jadi makanya orang seperti itu butuh kepastian. Apa terjadwal dengan baik begitukah? Iya, terutama mencari partner misalnya dalam berbisnis atau jodoh, ya. Mereka cari sesuatu yang butuh kestabilan dan butuh kemapanan. Ya, serius. Mereka nggak suka tuh digantung-gantung, nggak pasti, ya. Itu contohnya. Oke. Jadi setiap seperti itu nggak? Saya lebih terencana. Lebih romantis deh Mas Daniel ini modelnya. Ciri-ciri lagunya kelihatan. Iya, tapi saya romantis sih. Nah, romantis, posesif gitu-gitu. Itu unsur apa? Unsur air. Ya, jadi itu hanya sepenggal. Kita harus baca ceritanya itu mesti dari tanggal lahir, bulan dan jam kita harus cari kesimpulannya. Jadi saya itu terakhir tanggal, terus saya ditimbukin sahabat Sonora, apa lu konsultasi sendiri? Robot. Oke, tadi realistis, sangat terencana, tidak mau muluk-muluk, tapi semuanya harus pasti. Betul. Nah, unsur tanah juga adalah orang yang pekerja keras. Ya, selain pekerja keras, mereka juga sangat bertanggung jawab. Jadi pekerja yang baik dong sebenarnya ketika dia adalah seorang karyawan. Banget.
Jadi mereka ini meskipun misalnya elemen apinya kurang, misalnya api adalah semangat kan, ya. Meskipun semangatnya rendah, tapi kalau tanggung jawab, kalau berupa tanggung jawab itu pasti dikerjakan. Walaupun dengan males-malesan tapi selesai. Walaupun dengan malas-malesan itu harus ikutin aturan, ya. Nah, bagi yang suka masuk busway, introspeksi diri. Suka cari jalan pintas, nah itu artinya. Kalau ikutin aturan, saya ngikutin aturan, Mas. Berarti saya ada tanahnya ya. Kalau menurut saya, Mas Daniel ini punya semuanya. Saya emang hidup saya lengkap. Oke, itu dia kelebihannya ya, unsur tanah. Tadi adalah bertanggung jawab, kemudian pekerja keras, realistis, semua terencana dengan baik, nggak mau muluk-muluk. Dan juga nggak suka ambil jalan pintas. Nggak suka ambil jalan pintas. Iya. Oke, itu aja kelebihannya? Unsur tanah ini juga cocok banget nih untuk perjodohan, ya. Maksudnya? Karena kalau seseorang yang memiliki unsur tanah itu udah dijamin, pakai jaminan nih, jaminan uang kembali. Orang yang punya unsur tanah, apalagi yang berlebihan, itu orang yang setia. Ya? Saya setia, Mas. Ya, dan selalu mementingkan keluarga nomor 1. Oh, jelas. Jadi ini bisa jadi calon mantu yang bagus banget. Saya seperti itu loh, tapi nggak ada yang mau jadiin saya menantu ya. Makanya nanti habis ini kita hitung, kalau memang betul ada tanahnya, nanti di-post aja di Mading atau di Insta. Di Mading, hitungannya. Madingnya keburu terbit. Wah, generasi 80-an, 90-an nih anak Mading nih. Oke. Tua ini. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi kelebihannya ini sangat yaitu tadi calon menantu yang baik ya kan, sudah bekerja keras, setia, bertanggung jawab, terplanning dengan baik juga, dan apalagi dia selalu royal, ya, royal sama orang yang dia sayangin. Waduh. Ya, dan juga gampang sekali untuk mengulurkan tangannya bagi orang yang membutuhkan bantuan. Bener-bener saya ini sepertinya ya, kita sedang bicarakan Daniel Wibowo sepertinya malam ini. Kelebihannya itu dia. Kalau kekurangannya nanti habis jeda ya. Kita break sebentar ya. Saya mikir dulu saya akan punya unsur tanah atau enggak. Dikit kok. Oke, kita jadi sebentar Mas Kang. Oke. Mas Kang tadi sudah membicarakan tentang kelebihan yang dimiliki oleh unsur tanah ya, realistis, pekerja keras, sangat bertanggung jawab, calon menantu yang baik lah intinya begitu, setia juga. Nah kali ini kita akan sampaikan kekurangannya. Oke. Jadi kekurangan orang yang memiliki unsur tanah yang berlebihan ya. Kekurangannya adalah mereka cenderung pesimistis. Waduh. Ya, pesimistis juga sangat takut sama kegagalan. Karena unsur tanah itu perfeksionis tadi ya. Karena perfeksionis, jadi mereka takut gagal sekali. Ya, karena mereka takut gagal sekali, jadi orangnya kaku. Kaku maksudnya? Iya, jadi nggak elastis. Makasih loh Mas Kang. Jadi nggak tidak susah beradaptasi dengan perubahan. Betul, nggak suka dengan perubahan yang terlalu besar. Oh, saya banget sepertinya ini. Oh, masih saya. Biasanya kalau negatifnya disebutin, Mas Daniel berubah nih. Ini jujur tapi saya banget itu yang nggak pesimistis gitu-gitu.
Ya, ya jadi itu pesimistis dan takut sama kegagalan. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kenapa sangat bertolak belakang dengan sisi positifnya yang sebenarnya sangat terencana begitu? Iya, jadi karena dia orangnya perfeksionis, dia bakal merencanakan segala hal sedetail mungkin supaya nggak terjadi kegagalan. Gitu. Ya kalau orang yang positif atau optimis, banyak kan lengah. Oke. Ya, banyak kan lengah dan tidak prepare, tidak bersiap diri sebagaimana orang yang unsur tanahnya yang berlebihan. Ya, jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau orang yang memiliki unsur tanahnya yang berlebihan, dia pasti banyak melakukan riset atau mencari tahu dulu sebelum mengambil tindakan. Iya. Gitu. Oke. Pesimistis, takut pada kegagalan, ya kan? Ya. Kemudian tadi juga tidak adaptif terhadap perubahan. Aktif dan banyak sekali yang udah akut itu biasanya lari ke anxiety, ya, kepanikan. Iya, jadi karena mereka maunya semuanya itu teratur, dari jam makannya sampai jam bangun tidurnya pun teratur. Kalau perlu tank gitu, nggak bisa lewat. Oh, kalau ini saya enggak. Nah, itu yang berlebihan dan sudah akut ya, tanahnya sangat-sangat berlebihan. Obsesif kompulsif nggak, Mas Kang? Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Mereka nggak obsesif seperti itu, tapi mereka lebih suka punya satu pattern, ya, punya satu jadwal yang mereka nggak bisa langgar gitu. Apakah misalnya ada keset itu harus lurus gitu-gitu? Enggak. Oh, enggak. Mereka lebih ke disiplinnya. Iya, kalau itu kan udah itu bisa digolongin lebih ke psikologi ya. Oke. Ini mungkin bisa lari ke situ, tapi itu udah benar-benar akut deh gitu. Kalau ini ciri-cirinya pun sudah kelihatan. Ya, dari kecil pun anak-anak yang punya unsur tanahnya yang mencukupi atau berlebihan itu kelihatan. Mereka nggak suka taruh sembarangan, mereka tata kamarnya dengan baik, dengan rapi gitu. Nah, tapi mereka bisa panik kalau jadwal yang mereka udah set berubah, kebablasan misalnya gitu. Waduh, ini saya juga itu. Nah, memang jangan menerka-nerka, yang paling bagus itu emang dihitung. Kan mungkin sahabat Surya yang mendengarkan kali ini juga merasa, oh kok saya begitu banget ya gitu. Itu belum tentu tanah. Belum tentu. Kayak seperti optimis dan pesimis. Kita mesti lihat unsur kayu dan unsur apinya menandakan seperti itu atau tidak. Kita mesti lihat unsur-unsur lain untuk membackup klaim kita di unsur tanah. Oke. Lalu satu lagi mungkin bisa digolongkan negatif juga, ya, tanah yang berlebihan itu susah sekali untuk nyimpen uang, ya. Wah, saya tanah berarti kalau udah ini. Tapi air juga seperti itu. Oh, berarti air juga. Ya, kalau air berlebihan artinya demen duniawi dan suka membeli hal yang tidak berguna. Tapi kalau tanah yang tinggi itu mereka lebih dermawan, ya, suka menolong orang. Nah, tinggal dilihat menolong orangnya secara betul dengan logika atau dengan perasaan. Nah, tapi kalau sudah punya tanahnya yang berlebihan, mereka udah pasti cenderung maunya
bersosialisasi dan hidup sosial, membantu orang gitu. Itu ciri khasnya. Menolong dengan logika dan perasaan bedanya apa sih Mas? Kita mesti pertimbangkan elemen api dan airnya. Ya, jadi kalau menolong orang itu tanahnya dan kita lihat air dan apinya mana yang lebih besar. Kita mesti hitung itu. Kalau secara umum deh, menolong orang itu sebaik memberikan bantuan begitu, sebaiknya pola pikirnya seperti apa? Ya, memang harus ditolong. Misalnya ada orang yang Mas Daniel tahu, dia ini orang yang ada, ya. Maksudnya berkecukupan hidup. Tapi nggak suka bayar hutangnya. Setiap kali ditagih dia nangis-nangis, bilang nggak punya uang. Nah, orang yang unsur tanahnya tinggi mungkin bisa merelakan. Tuh. Tapi harus dengan, ya itu tadi, apakah dengan perasaan atau logika. Kalau tanahnya disandingkan dengan unsur api, dia pasti akan merelakan dengan logika. Maksudnya oke, ini emang betul atau tidak gitu. Tapi kalau disandingkan dengan air, dengan perasaan, itu membantu dengan lebih ceroboh gitu. Dengan iba, dengan perasaan yang tidak ada logikanya gitu, nggak ada dasarnya. Baik. Itu dia kekurangannya, kelebihannya sudah, kekurangannya sudah. Apakah nanti akan kita sampaikan juga cara mengatasinya ketika kekurangan atau kelebihan? Boleh. Mas Kang, sebelum kita bacakan WhatsApp yang masuk, mau diteruskan dulu untuk unsur tanahnya? Boleh, bebas. Kita mau bahas yang mana dulu? Jadi tadi kan sudah ada kelebihan kekurangannya nih. Ya. Biar nggak terlalu berlebih atau terlalu kurang nih, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, paling saya kasih tips untuk yang kurang ya. Karena kalau kelebihan itu sebenarnya banyak bagusnya untuk dunia usaha apalagi. Kalau kekurangan yang bahaya. Apalagi yang PHP tadi yang dari awal saya sebutin. Oh iya benar. Ya, itu jadi menyakiti orang lain itu. Ya? Menyakiti orang lain. Menyakiti dan merugikan orang lain. Ada victimnya nggak nih di sini? Ini victim nih, korban PHP. Apa yang harus dilakukan? Pertama-tama mesti introspeksi diri dulu. Kalau emang itu mungkin bisa dilihat. Kalau tinggal di dalam rumah yang emang bentuknya itu tidak beraturan, itu cenderung bakal lebih parah keadaannya. Misalnya bentuknya tidak persegi panjang beraturan, tapi melebar ke samping, atau ada bagian rumah yang terpotong. Nah, itu biasanya mengakibatkan hal seperti itu. Nah, lalu juga perhatikan bagian timur laut dan barat daya rumah. Apakah di bagian itu sudah cukup pencahayaannya, sudah bagus penataannya, rapi atau tidak, dan juga apakah daerah situ sudah cukup cahaya dan sirkulasi udara. Nah, yang harus paling dihindari adalah tidur jangan pernah di atas garasi. Itu bakal mengakibatkan lebih fatal lagi. Kamar tidurnya jangan di atas garasi. Betul. Baiklah. Itu dia secara umum untuk yang kekurangan unsur tanahnya ya. Ini unsur unsur tanah yang kekurangan. Baiklah, semoga membantu Anda sahabat Sonora untuk mengetahui tentang unsur tanah ini. Ini ada yang juga bertanya tentang unsur tanah, Ibu Lina di Jakarta. Kalau unsur tanah, partner bisnis baiknya berunsur apa? Dan bisnis apa yang cocok dengan unsur tanah nih? Nah, ini banyak juga yang bertanya seperti ini. Dan sebenarnya pertanyaannya kurang tepat. Karena unsur tanah sendiri itu nggak bisa dilihat sendirian. Kita mesti lihat interaksi unsur tanah dengan elemen yang lain.
baru kita bisa menarik kesimpulan. Oke, meskipun misalnya ini contohnya Ibu Lina, misalnya show macan tanah. Meskipun ada tanahnya, bukan berarti unsur tanah yang dominan untuk Bu Lina, misalnya begitu. Oke. Partnernya harusnya individu yang bla bla bla, contohnya seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa ambil satu elemen lalu menarik kesimpulan, nggak bisa. Oh, baik. Oke, jadi kita akan jawab saja pertanyaan dari sahabat-sahabat Sonoras. Bukan nanti ada beberapa yang juga berunsur tanah dan sekaligus menjawab pertanyaan Bu Lina ya. Kita mulai Mas Kang. Oke. Ini ada Nayang Gita. Nayang Gita. Nayang. Nayang Gita. Perempuan. 6 Desember tahun 94. Oke. Jamnya 19.59. Tanggung amat sih. Ini kata Nayang suka-suka gua. Nayang Gita 6 Desember 94, jamnya 19.59. Ini pertanyaannya adalah sekarang bekerja di bidang perhotelan. Oke. Cocok atau enggak? Kemudian yang cocok bisnisnya di unsur apa? Serta kesehatan dan handicapnya. Oke, nah yang kita paling cocok itu memang di unsur yang dominan tanah atau dominan air. Jadi sebenarnya kalau udah berkecimpung di perhotelan itu udah cocok. Oke. Iya, tapi kalau mau punya usaha lain itu bisa di bidang berunsur air. Berunsur air. Nah, air itu kan contohnya banyak sekali. Yang utama cirinya itu adalah liquid. Ya, mesti cairan. Kalau nggak bukan air namanya. Iya benar. Ya. Itu ciri-cirinya mesti yang cairan. Tanah dan air berarti ya? Tanah dan air, betul. Perhotelan cocok, jadi kalau mau perhotelan diteruskan boleh? Boleh diteruskan. Silahkan. Kemudian untuk kesehatan sama handicapnya Mas Kang? Kesehatan. Ini kesehatannya sebenarnya bagus loh. Nah yang kita ini orangnya juga aktif, pekerja keras juga, ya punya angan-angan dan ambisi, tapi yang harus dijaga kesehatannya adalah kesehatan jantung. Ya jadi nggak boleh bergadang, itu terutama ya, nggak boleh bergadang. Lalu juga jangan memaksakan otak, ya terlalu capek. Mikirnya jangan terlalu berat. Ini modelnya berpikir keras ini. Ya, kalau mikir terlalu keras, yang kena itu unsur jantungnya, ya organ jantungnya itu harus dijaga, nggak boleh terlalu capek. Olahraga pun mesti pemanasan dulu. Itu, yang lain nggak ada masalah. Oke. Ya. Handicapnya? Handicapnya itu meskipun yang tadi saya bilang, nah yang kita orangnya ini disiplinnya juga bagus, leadershipnya dan ambisinya juga bagus, tapi semangatnya angin-anginan. Oke. Ya, jadi ini yang harus ditanggulangin, nggak boleh hari ini rajin, besok enggak, rajin lagi, besoknya enggak lagi, ya harus konsisten, rajin terus, maka mudah-mudahan bisa mencapai targetnya. Amin. Ya, untuk Nayang kita juga tolong diperbanyak pakai baju warna merahnya. Warna merah itu untuk namain apa sih Mas Kang? Merah? Api? Betul, unsur api. Kurang unsur apinya. Baik, begitu Nayang Gita ya, semoga menjawab. Tanggung Mas Kang, tinggal 1 menit, tidak sebentar aja ya? Boleh.
kita lanjutkan. Oke, Mas Daniel. Ada Gregorius Wisnu Saputra. Gregorius Wisnu Saputra. Tanggal lahirnya tanggal 16 Bulan. 7 Tahunnya ada. 96. Jamnya. 9.43. Oke. Oh, yang intinya kan hampir sama tadi ya dengan apa namanya? Dengan siapa tadi namanya? Yang sebelumnya. Mana? Jadi tentang unsur bisnis dan juga pendidikan yang cocok, kemudian kesehatan dan juga apa yang harus diwaspadai gitu. Oh, sama kayak yang sebelumnya Nayang kita. Nayeng. Paket komplit pokoknya ini ya. Oke. Untuk Gregorius ya. Manggilnya Wisnu aja deh. Boleh, gampang. Untuk Mas Wisnu itu ada beberapa nih yang cocok, ya. Tapi yang paling menonjol itu di bidang berunsur kayu. Itu yang satu. Yang kedua itu di unsur logam. Kayu dan logam. Betul. Itu untuk Wisnu ya. Kalau kayu kan banyak sih pilihannya. Kalau logam gampang, semua yang metal. Semua yang bahan dasarnya itu metal. Nah, kalau kayu silakan cari tahu. Mau tahu lebih banyak di buku papa saya ada tuh listnya. Usaha unsur kayu itu apa aja contohnya? Yang berunsur kayu. Yes. Tumbuh-tumbuhan gitu maksudnya ya kan? Itu tumbuh-tumbuhan. Hasil bumi gitu. Hasil bumi, hasil tanaman gitu. Betul. Teh, kopi, ya kan? Ya, tepungnya juga. Banyak lah pilihannya lah. Silakan membaca di buku. Banyak banget. Ya, yang penting Mas Wisnu jangan coba-coba kayak Mbak Nayeng tadi di hospitality ya. Iya betul. Nggak cocok. Oke. Jadi jangan menyentuh unsur tanah. Jadi nggak boleh kena tanah ya, harus pakai sepatu. Oke. Betul, dan apalagi pakai sepatunya di tahun ini, karena tahun ini nggak boleh untuk memulai. Oh, baik. Jadi harus tunda, cari pengalaman dulu di tahun ini, mulainya di tahun depan. Oke, begitu. Belum selesai deh kesehatannya apa? Masih ada pertanyaan di bidang kesehatan. Enggak ada halangan yang berarti untuk Mas Wisnu di bidang di bagian kesehatan, cuman saja jangan angkat berat, jangan olahraga berat. Kenapa gitu? Ya, karena tulang dan syarafnya ini harus dijaga, dan mau olahraga pun harus stretching yang betul ya. Ini biasanya yang amit-amit kena syaraf kejepit. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini ya, logamnya rendah. Ya, jadi hindari yang tadi saya sebutin, dan juga paru-paru ya. Oke. Paru-paru kalau ke tempat dingin harus pakai baju yang sesuai, pakaian yang sesuai. Terus juga tidur, AC-nya juga jangan terlalu nyorot ya. Nyorot, oke. Itu sarannya. Dan juga makan sayur yang banyak, karena perbandingan daging dan sayurnya itu, ini pencinta daging Mas Wisnu. Nah, itu. Oke, begitu Mas Wisnu. Handicap ya Allah, maaf kelupaan Mas Wisnu. Handicapnya apa Mas Kang yang perlu diwaspadai? Ini ada 2 handicap untuk Mas Wisnu. Satu, itu gampang sekali ikut-ikutan. Ya, ikutan misalnya teman ngajakin usaha A, usaha B, C. Udah setengah jalan, diajakin lagi yang lain, bisa ganti haluan lagi. Oke. Jadi ini handicap yang paling berat. Satu. Yang kedua,
itu adalah fokusnya kurang. Ya. Jadi kalau mengerjakan segala sesuatu itu suka terdistract. Ya. Waduh. Jadi ini aja, 2 harus Waspadai dan disadarin cara berhentinya bagaimana. Coba harus ini dulu sih ya, paham dulu sama diri sendiri, lalu nanti pengaturan fungsinya. Oke. Begitu Mas Wisnu, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian selamat malam tadi. Sempat satu lagi ya. Satu lagi ya, boleh ya? Oke. Ini ada Chan Cui. Oke, ini Laki-laki. laki-laki. Oke. Tanggal 6 bulan 5 tahun 86. Tanggal 6 Ya, bulan 5 tahun 86. Oke, Siomacan, jamnya 7 sampai 8 pagi. Oke. Posisi rumah, jenis usaha, dan warna keberuntungan. Juga mau tanya apakah dapur boleh di samping toilet? Oke. Posisi rumah, disebutkan nggak posisinya sekarang ke arah? Enggak, Mas Kang. Enggak ya? Enggak. Untuk Pak Chang Cui ya, harus menghadap timur ya? Menghadap timur, oke. Ya, itu satu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah Jenis usahanya? jenis usaha paling cocok di bidang unsur air. Unsur air. Cari tahu di buku papa saya. Lalu apalagi? Warna keberuntungan. Warna keberuntungan. Hindarin warna hijau, hindarin warna putih, ya, banyakin warna merah. Oke, banyak hijau, banyak putih, hindari merah. Iya. Oke, kemudian tadi apakah dapur boleh di samping toilet, Mas Kang? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harusnya? Harusnya ada penyekat di antara mereka itu, toilet dan dapur. Di antara mereka. Oh, harus ada penyekatnya. Kayaknya. Baiklah. Ya, semoga menjawab, ya kan? Baiklah, Mas Kang. Sudah komplit semuanya. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Ketemu lagi ya minggu depan.